Baik, materi pertama adalah jenis gunung dan pegunungan. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya, atau bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Jenis gunung berapi berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, gunung berapi aktif. Gunung api atau sering disebut gunung berapi adalah bukit atau gunung yang mempunyai lubang kepundan sebagai tempat keluarnya magma dan atau gas ke permukaan bumi. Gunung api ada yang meletus hampir bersamaan atau hanya meletus beberapa ratus ribu tahun sekali. Gunung berapi yang masih dapat meletus disebut aktif. Yang kedua, ada gunung api mati. Gunung api mati yaitu gunung api yang tercatat tidak pernah menunjukkan adanya aktivitas. Yang terakhir ada gunung api istirahat. Gunung api istirahat yaitu gunung api yang saat ini tidak aktif tetapi pernah tercatat menunjukkan kegiatannya pada waktu yang silam. Selanjutnya, jenis pegunungan. Pegunungan atau disebut juga banjaran dan barisan merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit-bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentengan. Yang pertama ada pegunungan Bukit Barisan. Salah satu pegunungan yang paling terkenal di wilayah barat Indonesia adalah Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan ini membentang sepanjang 1650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Pegunungan Bukit Barisan melintasi Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung dan seolah membelah Bukit Sumatera menjadi sisi timur dan sisi barat dengan kondisi geologis yang berbeda. Puncak dari Pegunungan Bukit Barisan yang paling tinggi adalah Gunung Kerinci di Pulau Jambi. Selanjutnya ada Pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara merupakan pegunungan yang membenteng di pesisir utara Pulau Jawa. Pegunungan ini membentang melewati Pati, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Pegunungan Kapur Utara tidak sepanjang Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Selanjutnya ada Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh adalah pegunungan yang menjadi batas alami antara Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Ketinggian dari Pegunungan Menoreh sangat terkenal di kalangan para pecinta wisata, khususnya yang mengagumi keindahan Candi Borobudur. Pegunungan ini memang sangat identik dengan Candi Borobudur. Pegunungan di Indonesia selanjutnya adalah Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus merupakan pegunungan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan Meratus membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 2 dan masih terus membujur hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Pegunungan Barisan Sudirman. Pegunungan Barisan Sudirman adalah pegunungan yang terletak di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Selanjutnya ada Pegunungan Jayawijaya. Sebagaimana Pegunungan Barisan Sudirman, Pegunungan Jayawijaya merupakan barisan pegunungan yang ikut menyusun Pegunungan Mauke. Puncak tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya adalah Puncak Jaya yang memiliki ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut. Baik, selanjutnya adalah karakteristik gunung dan pegunungan. Yang pertama, gunung. Gunung merupakan suatu bentuk permukaan tanah yang letak ketinggiannya lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Pada umumnya juga, gunung memiliki lereng yang curam dan tajam atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Karakteristik gunung antara lain: yang pertama, pada beberapa ketinggian pegunungan memiliki 2 atau lebih iklim, jenis tumbuhan, dan kehidupan yang berbeda. Yang kedua, ketinggian, volume, relief, kecuraman, jarak yang dapat dijadikan kriteria dalam mendefinisikan gunung. Yang ketiga, tinggi gunung biasanya lebih dari 600 mdpl. Yang keempat, gunung memiliki 3 jenis, yaitu gunung api, gunung lipatan, dan gunung patahan.
Selanjutnya, karakteristik pegunungan. Perbedaan karakteristik wilayah pegunungan bisa ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, wilayah, yaitu wilayah pegunungan atau pegunungan terdiri atas beberapa gunung, lebih curam dari bukit. Wilayah pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 mdpl. Gunung-gunung yang membentuk pegunungan tersebut berderet dan saling terhubung. Gunung-gunung tersebut berukuran besar maupun kecil. Selanjutnya, iklim, di mana dalam pegunungan cenderung memiliki cuaca yang lebih dingin, kondisi lahan yang lebih basah, udara yang lebih tipis karena ketinggiannya. Selanjutnya, tempat. Karakteristik tempat wilayah pegunungan yaitu memiliki topografi yang bergelombang, memiliki cadangan air tanah dalam jumlah sedikit, aktivitas masyarakat dominan berkebun, dan pegunungan umumnya memiliki kondisi kurang ramah untuk tumbuhan dan hewan. Di sini saya, Triwi Adi Ratnawati, akan menjelaskan tentang perbedaan gunung aktif dan tidak aktif. Pengamatan tentang alam terhadap gunung aktif masih bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan gunung api kadang atau tidak aktif perlu pembuktian karena sebagian besar dari fisik tubuhnya sudah tidak terwakili atau sudah hilang. Kemudian di dalam gunung tidak aktif sudah tidak dijumpai karakteristik fisik seperti di gunung aktif. Hal ini berarti bahwa fisik tubuh gunung apinya sudah tidak sempurna. Gunung api aktif di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A ada sekitar 79 buah dan tipe B ada 29 buah dan tipe C ada 21 buah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gunung api aktif adalah gunung yang pernah meletus antara 50.000 tahun yang lalu sampai sekarang atau hingga sekarang. Kemudian gunung api tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak lagi dijumpai karakteristiknya seperti fisik seperti pada gunung api yang aktif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh gunung beserta jenisnya. Yang pertama yaitu Gunung Strato, contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah dan juga Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Yang kedua yaitu Gunung Perisai, contohnya Gunung Mauna Loa dan Gunung Mauna Kea yang berada di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Nah, yang ketiga yaitu Gunung Api Mar, contohnya Gunung Lamongan, Jawa Timur dan juga Gunung Eiffel di Jerman. Yang keempat yaitu gunung api aktif, contohnya Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan juga Gunung Kerinci. Yang kelima yaitu gunung api pasif, contohnya Gunung Rajabasa yang berada di Lampung dan juga Gunung Patuha di Jawa Barat. Yang terakhir yaitu gunung api tipe C yang contohnya yaitu Kawah Manui dan juga Kawah Kamojang dan juga Gunung Lahindong.